Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, wacana Kota Depok bergabung ke Jakarta kembali mengemuka. Kali ini Wali Kota Depok yang menggulirkan usulan daerah sekitar ibu kota disatukan menjadi Jakarta Raya. Apa alasan dibaliknya hingga untung ruginya untuk Depok jika bergabung dengan Jakarta? Nah, selengkapnya akan jadi topik dari fact check kita kali ini. Yang pertama, kemunculan wacana Depok bergabung dengan Jakarta tak lepas dari fenomena remaja yang menguasai kawasan Sudirman Duku Atas. Fenomena ini disebut sebagai tanda keinginan bergabungnya warga kota penyangga dengan Jakarta. Sementara hal lain yang juga jadi alasan kemunculan usulan ini adalah Undang-Undang IKN dan nasib Jakarta setelah UU itu berlaku. Nah, berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Wali Kota Depok. Kalau bicara masalah Jakarta, pembangunannya, infrastrukturnya sangat terkait dengan kota penyangga. Saya 15 tahun ya di pemerintahan di Kota Depok itu merasakan sekali ya ketika tidak disatukan dalam satu pemerintahan. Sangat sulit dalam pembangunan dan penyelesaian persoalan-persoalan Jakarta yang terkait dengan Kota Depok, banjir, ya macet, apalagi macam masalah demografi. Ya, dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Wah, semua kan diserahkan kepada undang-undang, kepada negara. Ya kan, pertanyaannya tadi IKN direalisasi 2024. Bagaimana nasib Jakarta? Itu muncullah pemikiran saya sebagai wali kota Kota Depok. Jadi jangan disudutkan Depok doang, pengen pindah ke Jakarta. Enggak mungkin. Jakarta sangat terkait dengan Tangsel, dengan Bekasi, dengan Depok, dengan Bogor, dan sebagainya. Nah, ini kalau disatukan dalam satu kegubernuran, itu sangat luar biasa sekali. Untungannya apa aja? Seperti yang diungkap oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris sebelumnya soal ide bergabung ke Jakarta, kini giliran Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono yang memberikan 5 alasan mengapa Depok lebih realistis bergabung dengan Jakarta. Apa saja itu? Pertama, kita lihat ternyata soal jarak. Di mana jarak ini Depok dilihat lebih dekat dengan Jakarta jika dibandingkan dengan Jawa Barat. Baik batas wilayah hingga ibu kota provinsinya. Jika Depok ini mengikuti Jawa Barat, maka ibu kota provinsi ada di Bandung, sedangkan kalau Jakarta tentunya ada di DKI Jakarta sendiri. Jarak. Kemudian kita lihat yang kedua adalah budaya, bahasa, dan kultur yang dikatakan bahwa lebih dekat juga dengan Jakarta. Karena untuk budayanya Betawi, bahasanya juga masih cenderung Betawi, dan juga kulturnya sangat dekat dengan Betawi. Kemudian yang ketiga, Depok di bawah Polda Metro Jaya dan bukan di bawah dari Polda Jabar, begitu katanya. Kemudian yang keempat, Depok bergabung dengan Kodam 5 Jaya dan bukan dengan Kodam Siliwangi. Dan yang terakhir, kode area telepon sama seperti Jakarta, 021 bukan 022. Nah, kemudian muncul juga istilah Jakarta Raya. Nah, sebenarnya istilah ini bukan hal yang baru. Pernah dicetuskan oleh Gubernur Ali Sadikin, namun hingga saat ini tak kunjung terrealisasi karena satu dan lain hal. Kita lihat sejarahnya bagaimana asal-usul dari kata Jakarta Raya atau cikal bakal Jakarta Raya. Tepatnya di tahun 1967, Gubernur Ali Sadikin ini membuat rencana induk Jakarta, di mana rencana induk ini melihat bahwa Jakarta ini tidak berdiri sendiri, namun ada sejumlah kota lain muncul, yaitu tahun 1970 ada istilah Jabotabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan juga Bekasi ini muncul. Dan di tahun berikutnya, tepatnya di 1999, Depok lahir menjadi istilahnya berubah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dan di tahun 2000 bahkan Puncak dan juga Cianjur ini masuk juga menjadi aglomerasi, jadinya Jabodetabek Punjur. Namun sekali lagi, meski sudah ada cikal bakal Jakarta Raya, tapi ini masih belum direalisasikan untuk menjadi sebuah provinsi yang menggabungkan kota-kota aglomerasi ini. Tak cuma Gubernur DKI Ali Sadikin, sebenarnya Gubernur DKI era tahun 1997 hingga tahun 2007 yaitu Sutioso juga pernah mengusulkan penggabungan Jakarta
kemudian menjadi wilayah yang bersamaan untuk membangun ibu kotanya. Namun perlu digarisbawahi bahwa usulan Bang Yos dengan Wali Kota Depok kali ini tidak sama. Kita lihat, jika usulan Muhammad Idris adalah bergabung secara administratif yaitu menjadi Jakarta Raya. Tapi kalau melihat dari usulan Bang Yos kala itu, tepatnya sekitar di tahun 2000-an, ia mengatakan kalau Jabodetabek ini digabungkan secara tata ruangnya saja agar pembangunan ini bisa merata secara infrastruktur, kemudian juga secara moda transportasi bisa dikembangkan bersama dan menerapkan konsep megapolitan. Nah, sebelum lebih jauh membahas peluang hingga untung rugi Depok bergabung dengan Pemprov DKI, nah saya akan jabarkan singkat sejarah peningkatan status kota Depok. Ternyata apakah Anda tahu bahwa Depok ini awalnya adalah merupakan kecamatan di wilayah Parung, Kabupaten Bogor yang dikenal sebagai kawasan permukiman di tahun 1976. Namun pesatnya aktivitas perdagangan ditambah dengan dibangunnya kawasan kampus Universitas Indonesia membuat Mendagri masa Orde Baru yakni Amir Mahmud mengkaji peningkatan status Depok dari kecamatan menjadi kota administrasi. Tepatnya di tahun 1981 pemerintah membentuk kota administrasi Depok dan terdiri dari 3 kecamatan serta 17 desa diantaranya. Dan tujuannya untuk peningkatan status pembangunan lebih tertata dan juga terarah. Depok kemudian dimekarkan dan seluruh desanya berganti status menjadi kelurahan. Kemudian 3 kecamatan diantaranya adalah Pancoran Mas, Beji, dan Sukmajaya di tahun 1999. Pemekaran Depok menjadi kota madya daerah tingkat 2 Depok. Ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 yang kemudian disahkan dan juga membentuk 3 kecamatan di sini dan juga 23 kelurahan yang dimiliki oleh Kota Depok. Lalu kini kita lihat untung rugi yang harus ditanggung Kota Depok jika benar nantinya bergabung dengan Pemprov DKI Jakarta. Apa saja itu? Kita mulai dari keuntungannya terlebih dahulu. Yaitu adalah pemimpin wilayah tidak lagi dipilih oleh warga. Ini sebenarnya bisa menjadi untung namun juga bisa menjadi rugi. Kalau untungnya, maka untuk pemilihan daerah ini anggarannya bisa digunakan untuk yang lain karena tidak harus dipilih secara langsung oleh masyarakat. Lalu yang kedua, Depok memiliki potensi untuk permukiman untuk kawasan Jakarta tentunya. Yang ketiga adalah pelayanan publik akan semakin baik jika digabungkan menjadi megapolitan. Kemudian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Dan yang terakhir adalah satu komando penanganan dan penataan kota mulai dari banjir juga masalah-masalah klasik lainnya yang kerap dialami oleh Kota Jakarta maupun juga kota penyangga. Lalu kita lihat apa kerugiannya di sini. Ternyata adalah penurunan status Depok dari daerah otonom menjadi administratif yang tadinya dipimpin oleh wali kota yang dipilih oleh masyarakat secara langsung. Namun nanti jika menjadi kota administratif seperti Jakarta, maka wali kota akan dipilih langsung oleh gubernur. Kemudian kerugian bagi Pemprov Jawa Barat tentunya karena biar bagaimanapun Depok ini menjadi salah satu penyumbang keuangan bagi Jawa Barat karena banyak hal mulai dari pajak pajak kendaraan bermotor mungkin yang bisa saya garis bawahi yang paling dominan untuk menjadi pendapatan daerah dari Kota Depok khususnya ke Jawa Barat. Nah, wacana Depok bergabung dengan Jakarta menuai pro dan kontra. Masing-masing wakil gubernur baik DKI Jakarta maupun Jawa Barat angkat suara soal kemunculan wacana ini. Kita lihat yang pertama ternyata dari Wagub Jabar UU Ruzanul Ulum yang kontra terhadap usulan ini. Ia mengatakan jangan menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat memberikan tafsiran bahwa pemerintah provinsi tidak berhasil untuk membangun. Maksudnya ini pemerintah Provinsi Jabar tidak berhasil membangun kota Depok sehingga wali kotanya ini ingin berpindah ke Jakarta. Kemudian bagaimana tanggapan dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kami Pemprov DKI sepenuhnya menyerahkan kebijakan tersebut kepada pemerintah pusat. Cenderung netral karena ingin pembahasan ini dibahas langsung oleh pemerintah pusat dan tidak ingin memberikan jawaban-jawaban yang mungkin bisa memunculkan adanya persepsi bahwa Jakarta juga menerima begitu jika Depok ingin bergabung dengan Jakarta. Nah, wacana penggabungan Depok ke DKI Jakarta hendaknya dikaji lebih mendalam karena tentu banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai bergabungnya Depok menjadi beban baru bagi Jakarta, begitupun dengan kota Depok yang merugi karena akan mengalami degradasi status. Meskipun tak bisa dipungkiri wacana penggabungan wilayah ini terdapat sinergi di dalamnya. Untuk sementara saya kembalikan ke Eva.